Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dewan Menjawab hari ini bersama Bapak Haji Ivan Wirata. Dan kita akan sambung pembicaraan kita mengenai topik insiden tongkang batubara yang menabrak vendor jembatan Batanghari. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan, beliau tampak paham sekali mengenai permasalahan ini karena beliau juga merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi yang tentunya juga sudah langsung melihat bagaimana kondisi real di lapangan. Kita akan sambung pembicaraan kita. Bapak sudah melihat kondisinya pasca insiden. Lalu seperti apa gambarannya? Bapak gambarkan urgensi dari kejadian ini terhadap jembatan tadi, boleh dijelaskan? Nah, jadi gini, setelah ini viral, artinya ada antisipasi oleh Pak Gubernur dan saya juga komunikasi dengan Kepala Balai BPJN yang katanya dia mengirim surat kepada Pak Gubernur atas problem yang terjadi itu. Nah, makanya besok Pak Gubernur mengadakan rapat kan dengan memanggil seluruh pengusaha angkutan batubara lewat sungai. Ya kan, saya lihat itu. Artinya saya sebagai DPR harus menyikapi apa yang dicarikan solusi oleh Gubernur. Ya pas kalau saya diajak wawancara ini memang tusi saya kan. Nah, jadi ya saya juga mengingatkan Pak Gubernur bahwa solusinya untuk memperbaiki jembatan yang pendernya udah hampir dikatakan total rusak itu bukan satu ponton, satu ya, apa namanya kapal atau tongkang. Itu bukan satu aja, itu udah terlalu banyak. Jadi kami waktu itu melihat ke bawah langsung dan kebetulan kelurahan yang bagian kotanya di Jembatan Audur itu sangat peduli, termasuk RT-nya itu. Makanya dia selalu kontak person ke saya karena saya tahu langsung komunikasi ke BPJN. Nah, dan itulah kata Pak Kepala Balai, lewat sungai salah, lewat darat salah. Saya jawab, kalau jalan khusus selesai Tidak ada masalah. Diatur lewat sungai juga sesuai dengan secara komprehensif, bukan secara parsial, juga clear. Keduanya bisa berjalan. Bisa berjalan. Tapi kan tidak ada langkah percepatan yang bisa, yang rakyat tuh, wah solusinya begini-begini. Malah merasa masyarakat lingkungan itu, kalau jembatan Batanghari, suara-suara tuh, kalau jembatan Batanghari ini rubuh, bagaimana nasib kami? Nah, karena latar belakangnya kan antara menghubungkan antar daerah dan pendidikan, seluruh sektor-sektor itu ada di jembatan itu. Makanya tadi ada berita lagi bahwa salah satu biro ekonomi mengatakan untuk sementara lewat alur sungai di stop. Ya Pak. Sementara ya. Darat stop, sungai stop. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan sungai ini? Nah, makanya saya minta kepada Dinas Perhubungan, udah punya planning gitu loh. Karena kemarin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, kan waktu itu saya pimpin RDP, dia udah punya contoh yang ada di Kalimantan Tengah. Itu tugas Dinas Perhubungan itu, dia punya di modali ada, artinya punya pemasukan lah pemerintah daerah dengan dibelikan takbot itu loh. Untuk pendampingan lah. Di sungai ya Pak ya? Di sungai. Itu kalau umpama potensi melewati itu didampingi oleh takbot dinas. Tapi harus ada apa namanya iurannya atau apa namanya tuh? Pembayarannya lah gitu. Untuk itu seperti itu, artinya ada apakah RPUMD ataupun itu dicarikan kelembagaannya sumbernya, solusinya. Itu Dinas Perhubungan khusus bidang darat lewat sungai kan. Bidang sungai. Nah, itu satu Dinas Perhubungan. Yang kedua, untuk memperbaiki keadaan struktur yang tadi pender yang rusak itu kan harus dikembalikan seperti semula. Nah, bagaimana cara untuk menggali seperti semula? Nah, itulah koordinasi antara pemerintah daerah,
pengusaha itu dengan pihak BPJN BPJN. yang harus menyiapkan dokumen perencanaannya, dikaji lagi feasible study-nya, ya kan? Nah, baru dapat hitungan-hitungan untuk memperbaiki itu biayanya berapa. Baru diserahkan kepada perusahaan. ya pemerintah provinsi melalui perusahaan. Nah, baru hitung inilah pembiaya. Dan sempat saya tanyakan juga kepada salah satu satker yang wilayah menangani jalan dan jembatan yang khusus di awal 2021 itu, saya pertanyakan kapan memulai untuk membuat dokumen perencanaan untuk perbaikan ini. Nah, mereka aja kan kalau namanya APBD kan tidak bisa simsalabim. Hari ini rusak, besok ada dananya di APBD kan tidak. Nah, berarti kan ada spare waktu lagi itu. Ya. Mungkin tahun depan untuk mempersiapkan ataupun itu, ya. APBD perubahan. Tapi kalau tidak dipertanyakan proses ini, saya yakin tidak akan bakal lagi kapan memperbaiki. Tidak bisa ini Pak Gubernur ngumpulkan duit, perusahaan perbaiki. Ini kan pekerjaan teknis. Yeah. Dan yang kemudian itu pun dalam proses membuat dokumen FS dan DED itu harus diasistensikan ke Dirjen Bina Marga, Kementerian PU. Kan ini penuh proses. Yeah. Itu sudah Bapak rekomendasikan atau belum kepada Gubernur? Ini baru akan hari ini kemarin persoalannya. Yeah. Kan baru kemarin Pak Gubernur menjawab bahwa dia akan mengganti perusahaan, disuruh mengganti. Bahasa mengganti itu apa sih? Kalau tidak dikerjakan dengan kajian. Yang berwenang untuk mengkaji itu adalah BPJN. Yeah. Dan itu tahapannya kan harus diasistensi oleh kementerian. Supaya tidak asal ganti ya Pak ya? Yang namanya ditabrak itu Pak. Ya. Itu kan dampaknya apakah tiang pondasi, tiang pancang yang kan itu kan sekitar 8 itu. Itu kan mungkin bergeser. Sudah tuh setelah bergeser ini kan bergeser lagi tiang utamanya itu. Yeah. Nah, itu kan juga dikaji semua. Nah, baru ketahuan rupiahnya. Nah, dan proses itu kan juga nanti pekerjaannya itu kan memang betul-betul dalam pekerjaan itu kan tidak boleh lagi kapal ponton atau tongkang lewat. Kan ada juga cara time schedule bagaimana langkah-langkah perbaikannya. Nah, di samping itu produksi batu bara yang menjadi target harus dikejar terus. Dikejar terus. Nah, ini kan jadi PR yang cukup kompleks, Pak. Nah, sebelum insiden ini terjadi kan sudah dibahas mengenai kebijakan mengalihkan angkutan batu bara ke jalur sungai. Sebelumnya itu Komisi 3 sudah mengantisipasi ini atau memberikan rekomendasi apa ke Pemprov, Pak? Sebelum terjadinya insiden ini, apakah sudah pernah dibicarakan? Setiap saya RDP dengan Dinas Perhubungan, kejadian yang tabrak-menabrak ini kan bukan sekali ini aja kan. Tapi seakan-akan kalau tabraknya 4 kali Pak, berarti kan ada yang cuek Pak. Kita ingatkan, kena lagi. Kita ingatkan, kena lagi. Berarti kan tidak ada fokus, lokus, stakeholder ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, tadi Dinas Perhubungan saya tanyakan ada solusi yang bagus dilakukan melalui jalur sungai ini, transportasi melalui sungai batubara ini di Kalimantan Tengah. Yeah. Makanya kami nanti akan melaksanakan studi banding, mengajak kadis tersebut ke Kalimantan Tengah untuk melihat langsung ya Pak. Untuk melihat langsung. Nah, mungkin apakah di situ kita lihat dari bagaimana cara pendampingan atau tekbot yang bawa tongkang tadi seperti apa, yang kemudian apakah ada pos-pos jaga dan bagaimana pola restribusinya. Mungkin 1 kali tarik berapa biaya itu mendapatkan pendapatan dari daerah. Betul. Nah, ya kan? Nah, dan bagaimana juga ya secara kelembagaannya. Mungkin itu yang kami ambil nanti dari studi tiru ke Kalimantan Tengah. Artinya kami udah mengantisipasi kejadian-kejadian tongkang nabrak jembatan ini udah antisipasi. Kemarin dengar lagi Tembesi kan. Yeah, nah, maka saya bilang
tidak bisa sendiri-sendiri. BWS pun juga harus memasang papan seperti di tepi sungai. Maka kalau ada poskonya, ada posko pengawas atau posnya, mungkin di situ ada monitor Untuk bahwa memantau, ya, Pak. ketinggian muka air sekarang sekian, Bisa dilewati atau dilewat tidak, ya? atau tidak. Nah, ini kan terintegrasi, Pak. Tapi kalau lempar, tanya Dinas Perhubungan, itu bukan wewenang kami. Tanya lagi Kementerian PU, BPJN. Wah, itu kami cuma mengamankan aset kami. Itu bukan urusan kami. Iya. Nah, polisi air juga kan selalu bukan preventif. Dia tinggal nubur, panggil secara apakah ada pidananya. Iya. Nah, kan artinya sendiri-sendiri gitu loh. Ada pelanggaran hukum Nah, atau saya tidak? pengennya apakah ada SK Gubernur satu kelegaan terpadu untuk menyikapin hal-hal kejadian ini, Pak. Untuk kerjasama antar stakeholder. Iya, jangan lagi salah menyalahkan. Ah, coba Pak RT yang ngurus itu. Pak Kejadian Lurah dan ini Pak Pak RT, Pak Lurah. Nah, sudah tuh harus dipasang CCTV. Ya, Ya. batu bara tuh hasilnya banyak, Pak. Bukan sedikit itu, Bukan Pak, ya? sedikit, Pak, tapi pengawasannya tidak berbanding dengan pemasukan gitu loh. Ya kan? Betul. Kalau ada CCTV kan ketahuan. Nah, baik CCTV di bawah maupun CCTV di atas jembatan itu loh. Nah, tapi harus ada poskonya atau dan lain. Baik. Nah, itu kita tadi sudah mendengar bagaimana kondisi urgensi hari ini jembatan Orduri 1 yang sudah ditabrak oleh tongkang batubara tadi. Selain permasalahan itu juga sebelumnya sempat terdengar di telinga kita, kebijakan mengalihkan ini ke jalur sungai juga menimbulkan masalah lingkungan. Kebetulan di Komisi 3 juga membidangi soal lingkungan Ya, hidup, Pak, mitra ya. kita Nah, lingkungan. kalau dari dampak lingkungan yang hari ini sudah dipantau oleh Komisi 3 seperti apa, Pak, akibat jalur sungai ini? Jadi sebenarnya, Pak, setiap punya IUP, dia kan punya RKB, Pak, Rencana Kegiatan Anggaran Biaya. Di situ kan ada dokumen lingkungan, Pak. Ada UKL, UPL, HAMDAL. Itu setiap punya IUP harus membuat itu dulu, baru dia bisa mengambil hasil bumi batu bara tadi, Pak. Kalau dasar hukumnya, teorinya udah dilakukan, Pak. Cuman tadi kan apa namanya spot-spot gitu loh. Tidak kita umpamanya keluar dari mulut tambang itu, umpamanya satu contoh aja. Kan kita tahu bahwa paling tinggi itu kan ada di Sorolangun. Tambang itu kan pada Sorolangun, tinggal outlet keluarnya kemana. Nah, sebenarnya kalau ini waktu izin RKB dokumennya HAMDAL, UKL, UPL-nya itu memang betul serempak umpama sama keluarnya. Ini, Pak, hari ini produk di IUP A. Besok nggak tahu IUP B. Pas yang kemudian yang hari ketiga itu serempak rame-rame. Akan itu kita tidak bisa memprediksi berapa Yang keluar kendaraan itu. Akan gitu loh. Ya berarti kan ya kan kita ini bicara masalah ini karena kita bicara bahwa tidak bermanfaat itu karena banyak masalah kan. Nah, tapi ini juga harus kita dukung bahwa nih batu bara ini ya memberikan sumbangsi pendapatan ke daerah, tapi harus ramah lingkungan. Nah, lingkungan itu kan ada dokumen kajian, ya kan, kajian lingkungan hidupnya, Pak. Itu semua dilakukan. Tapi kenyataannya, nah siapa yang salah? Ya kita sama-sama. Nah, kami DPR akan terus, artinya menghimbau atau mengingatkan masyarakat dan mengingatkan seluruh stakeholder. Kan peran serta masyarakat kan juga ada berkontribusi. Memang batu bara ini banyak sopir yang hidupnya ya bisa numpang di situ, pedagang-pedagang ya yang di sepanjang jalan kan banyak, Pak. Tapi kajian untuk ya ramah lingkungannya ya harus kita harus diperhatikan betul. perhatikan betul gitu. Nah, jadi pemirsa, batu bara ini di Provinsi Jambi seperti benci dan cinta dengan batu bara ini. Jadi karena ada di sisi lain ada keuntungan, di sisi lain juga menimbulkan dampak karena tidak pengelolaannya yang masih kurang baik. Jadi ada manfaat untuk pasokan listrik dan devisa negara juga termasuk terhadap pendapatan daerah. Kemudian di sisi lain
dampak lingkungan hidup dan lingkungan sosial seperti yang terjadi ini juga cukup meresahkan. Nah, kalau pandangan Bapak mengenai benci dan cinta dengan batu bara Jambi ini seperti Ya, apa? ada filosofinya Pak. Batu bara itu barang Tuhan bagi rata katanya. Ya. Ya, kalau umpamanya legislasinya taat hukumnya, barang Tuhan itu kan tadi kan dibagi rata itu kan berdampak, tujuan kita kan mensejahterakan Rakyat. rakyat. Sebenarnya tinggal lagi tadi tugas masing-masing itu amanah, clear and clean ya Pak. Tadi saya bilang dengan kejadian banyak bermasalah ini, kita carikan solusinya. Amanahnya dinas perhubungannya, dinas perhubungan kan ada bidang laut, bidang sungai kan. Nah, bagaimana beliau memperstrategikan tadi mengamankan jembatan tadi, BPJN-nya juga melengkapi sarana prasarana, ada CCTV, ketakutan yang semuanya, pemantauan masyarakat juga bisa melapor. Yang kemudian dari tadi Balai Wilayah Sungai Sumatera ini kondisi muka air sekian, elevasi yang harus boleh selisihnya 12 meter dari tinggi kapal ataupun tongkang, dan berapa lebarnya. Tadi kan saya bilang horizontal clearance, artinya spare jarak antara tiang ke tiang 60 meter, artinya 50 meter, artinya 50% aja dari 50 itulah lebar ponton tongkang. Kan aman. Sudah tuh dia mau datang 100 meter, dia mau ada posko di situ melihat, oh ini ada. Yang kemudian berangkat dari hulunya ada komunikasi telepon bahwa kami kira-kira melewati jembatan jam sekian. Laporan harian. Ini kan yang dapat informasi apa? Media sosial. Betul Pak. Nomor tiang. Insiden aja gitu. Tapi informasi yang memberi informasi kepada, betul lagi yang bawa kapal, apa namanya itu? Nakoda. Nakodanya itu apakah punya lisensi atau tidak? Baik. Punya SIM kok katanya. Apakah dia mampu? Bagaimana cara membawa muatan sekian? Hari ini berapa yang dibawa, Pak, ya? Apakah punya narkoba pula? Kesehatannya kan komprehensif Pak persoalan. Jangan sampai jembatan ini ikut rubuh jadinya. Saya memang sedikit peduli peka dengan kejadian, ya, sampai pisang pun ditanam saya dipanggil Ivan Wirata. Ya karena memang tugas saya di PR memang harus amanah, dan harus saya ingatkan pemerintah Provinsi Jambi ini. Jangan yang kaya makin kaya gitu loh. Yang susah semakin susah. Susah semakin susah. Alat transportasi orang susah pun dimatikan, dirusakin. Kan gitu Pak. Baik Pak Ivan, ini semakin menarik pemirsa pembicaraan kita terkait isu batubara yang hari ini semakin panas juga di Provinsi Jambi. Kita akan jeda terlebih dahulu, usai pesan-pesan berikut ini kita akan kembali bersama Dewan Menyapa.